ajaib dan perkasa Engkau ya Allah. Engkau hebat, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa, melebihi dari apapun yang ada di dunia ini. Tiada yang kami sembah selain Engkau ya Tuhan. Tiada yang kami tinggikan selain Engkau ya Allah. Tiada yang kami agungkan selain Engkau Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Engkau satu-satunya yang agung, Engkau satu-satunya yang mulia, Engkau satu-satunya yang terbesar, lebih dari segalanya, lebih dari apapun. Kami terus mau menyembah-Mu sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bagaimana kita memuji, menyembah dalam roh dan kebenaran.
bukan karena saya melayani di bidang itu, bukan karena saya talentanya di situ, tidak. Tapi saya mau berbagi kepada adik-adik, menyembah itu bagaimana sih yang benarnya, gitu loh. Karena kan tidak hanya, maaf ya, tidak hanya kita di karismatik yang menggunakan pujian dan penyembahan. Bahkan di Katolik pun ada lagu pujiannya, di Katolik pun ada lagu penyembahannya. Nggak boleh serta-merta langsung baca firman Tuhan. Kita harus mengagungkan Tuhan dulu. Kita harus memuji Tuhan terlebih dahulu. Nah, tapi yang kita mau belajar ini dari Alkitab mengajarkan kita bagaimana memuji dan menyembah yang benar. Tapi sebelum lebih dalam, sepertinya saya lihat ada wajah-wajah baru di sini kok. Ada yang belum pernah lihat saya atau ada yang belum mengenal saya. Kayaknya Nona dua di belakang baru kok. Baru ya. Siswa baru. Ini yang bukan elang dari jadi bisa ikut. Oh, puji Tuhan, selamat datang berikan kemuliaan bagi Tuhan, luar biasa. Oh, berarti teman dari luar ya? Oh iya, dengan ini Nona cantik di belakang, iya kan? Iya. Oh iya, karena sudah beberapa kali saya kesini, saya memang nggak hafal nama, tapi minimal wajah-wajah sudah familiar bagi saya. Oh iya, ya mungkin bagi yang baru kenal, mungkin di grup ya sudah kenal. Nama saya Ulina Pardede, saya asli orang Batak. Tahu orang Batak kan? Orang Medan, Sumatera Utara. Judika Sihotang itu ya saudara saya, istilahnya begitu ya. Kalau di orang Batak seperti itu. Nah kemudian saya istri dari Bapak Aldi Atmojo, ya, anak saya 2. Ini yang paling bungsu, yang paling besar sudah 15 tahun, kelas 1 SMA di generasi unggul. Ya, jadi puji Tuhan, kita bertemu. Ini mungkin adik-adik heran, wah jauh kali dari Batak sampai ke sini. Tapi inilah cara Tuhan. Inilah cara Tuhan mempertemukan kita, lebih juga mempertemukan saudara saya. Ini itok saya dalam orang Batak, saudara laki-laki ya. Pokoknya sudah jadi itok saya, ya beliau saya sudah anggap sebagai saudara angkat saya di Kota Kupang ya, karena bimbingan rohani selama ini kita sharing kebenaran firman Tuhan, pokoknya banyak memberkati kita. Gitu. Jadi puji Tuhan, kalau kita sekarang bisa bertemu juga, ini juga karena kasih karunia Tuhan. Amin. Baik, kita akan baca firman Tuhan yang tertulis di Yohanes 4 ayat 23 sampai 24. Untuk menghormati firman Tuhan, kita bangkit berdiri dan kita baca bersama-sama. Yohanes 4 ayat 23 sampai 24. Kita baca sama-sama, 2, 3, ya. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Amin. Silakan duduk. Tadi Bapak sudah singgung ya. Oke. Adik-adik, bahasa ini sudah umum dan sudah lumrah, menyembah. Nah, kalau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, menyembah itu artinya menghormati dengan memberikan sembah atau mengangkat sembah atau memuja sesuatu. Itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, tapi kita akan belajar menyembah sesuai dengan ajaran Alkitab ya. Pengertian yang kedua, tadi pengertian pertama dari Kamus Bahasa Indonesia. Yang kedua, pengertian penyembah itu berasal dari kata proskununtas. Proskununtas itu sumber katanya dari proskuneo. Ya, proskuneo itu artinya worship. Worship. Menyembah, ya. Ada juga kata menyembah diartikan sebagai full down. Full down itu artinya rebah. Istilahnya kalau apa nggak terkapar gitu ya. Rebah. Ada juga orang menyembah
menyembah petingginya atau menyembah orang yang disembah itu dengan cara sampai tertidur. Ada yang menyembah dengan berlutut. Berlutut itu dikenal dengan istilah kneel, ya. Ada juga dengan bow low atau membungkuk serendah-rendahnya. Kayaknya ada beberapa tradisi negara yang atau agama atau sekte atau apapun melakukan ritual-ritual penyembahan juga. Tapi kotong sebagai orang Kristen, menyembah ini tidak serta-merta berbicara tentang bahasa tubuh yang kotong lakukan kepada Tuhan. Ya, menyembah di sini atau menjadi seorang penyembah, menjadi seorang pemuji itu berarti memiliki sikap yang merendahkan diri. Diri itu sudah berbicara pikiran, perasaan, dan seluruh tubuh. Merendahkan diri yang serendah-rendahnya. Serendah-rendahnya itu yang namanya menyembah. Serendah-rendahnya, lebih rendah di hadapan yang disembah. Siapakah yang engkau sembah saat ini? Tuhan Yesus. Kalau kau menyembah Tuhan Yesus, berarti kau harus bikin dirimu lebih rendah dari Dia. Bukan kau yang ngatur Dia, tapi kau lebih rendah. Itu yang namanya penyembah. Ya. Nah, nanti kau akan belajar lebih lanjut bagaimana sikap atau apa yang umum ya, yang umum potong belajar. Tapi kita mau masuk tentang itu tadi yang di ayat ke-24 yang mengatakan Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Kita akan bahas dulu bagaimana menyembah dalam roh. Roh itu bicara tentang apa, adik-adik? Kira-kira roh itu bicara tentang apa? Ada yang tahu? Roh. Katanya menyembah dalam roh. Ada yang tahu artinya menyembah dalam roh? Nah, roh di sini berbicara bukan Roh Kudus ya, bukan Roh Kudus, tapi roh yang ada dalam dirimu. Roh, ada nih spirit yang ada dalammu. Spirit itu roh itu berbicara tentang spiritmu, ya, roh manusiamu, roh yang ada dalam dirimu sebagai manusia. Itu namanya spirit. Spirit itu bersumber dari hati nurani. Hati nuranimu yang paling dalam. Ketika kamu mau menyembah Tuhan, itu bersumber dari hati nurani yang paling dalam. Bukan dari sekedar pikiran. Oh iya, Tuhan itu adalah Tuhan yang disembah, Raja, Agung, Mulia. Hanya sekedar dipikir. Tapi dari hatimu nggak ada mau menyembah. Itu akan terbaca dari sikap hidup, ya. Jadi menyembah dalam roh itu memiliki sikap yang merendahkan diri, serendahnya dengan segenap hati. Segenap hati. Intinya dari hati itu yang namanya dalam roh. Ya. Nah, jadi ekspresi menyembah dalam roh itu nanti kamu akan terbawa. Maksudnya gini, kalau kamu sudah menyembah dalam roh, artinya dengan segenap jiwa, segenap hatimu, ya, kamu dengan sendirinya akan bisa mengekspresikan apapun yang ingin kau lakukan kepada yang kau puja. Dengan sendirinya, mau suaramu kek, kau akan berikan karena hatimu ini bilang, beta mau menyembah Tuhan, beta mau memuji Tuhan. Itu akan keluar dengan sendirinya, ekspresinya akan keluar. Ekspresi artinya bahasa tubuhmu akan menunjukkan kau mau menyembah. Ada yang sikapnya dengan berlutut, ada yang sikapnya dengan tutup mata, ada yang sampai angkat, ada yang sampai lompat-lompat. Ya, itu ketika memuja Allah, ya. Nah, jadi ketika adik-adik masuk dalam penyembahan ini menggunakan hati nuranimu, kamu digerakkan dengan sendirinya untuk menyampaikan sesuatu kepada Tuhanmu. Baik pujianmu, haleluya. Terpujilah Allah, kau pengharapan. Itu namanya mazmur. Ya. Jadi ketika kamu tadi kan kita menyembah tadi toh, menaikkan penyembahan, ya. Tapi itu dalam liturgi ibadat kita.
Tapi yang nanti kita belajar berikutnya adalah menyembah yang sebenarnya sebagai orang Kristen itu tidak hanya sebatas ini. Sebatas tadi haleluya, haleluya, glory, glory. Oh, tidak hanya sebatas itu. Tapi bagaimana hidupmu itu yang nanti akan menjadi penyembahan, ya. Nah, itu yang dalam roh, menyembah dalam roh artinya. Nah, sekarang kita mau belajar tentang menyembah dalam kebenaran. Tadi di ayat 24 itu katanya dalam kebenaran. Kalau kebenaran sumbernya dari mana? Kebenaran sumbernya dari mana? Kau pegang sekarang tuh, ada tuh. Kamu lagi pegang benda itu. Kebenaran sumbernya dari firman Tuhan, ya. Nah, jadi kalau kita menyembah dalam kebenaran, ya, yaitu kita benar-benar tulus. Kita mengikuti maunya Tuhan, bukan maunya, iya, bukan maunya jiwa kita, hati kita, supaya kita senang. Beta mau senang dulu, beta mau menyanyi ini puji-pujian yang termegah dan terbesar bagi Tuhan. Tapi pujianmu tidak untuk Tuhan, tapi pujianmu untuk kau action, untuk kau kasih tunjuk dari suara paling bagus. Itu tidak benar. Sebagus apapun suaramu, kalau sikap hatimu tidak benar ketika menyembah Tuhan, nonsense, nggak kepake. Tahu nggak kepake? Ya, Tuhan bilang aku nggak kenal you siapa? Dan kita bilang bukan yang menyebut Tuhan yang masuk surga, tapi yang melakukan kebenaran. Nah, jadi menyembah dalam kebenaran itu berarti mengaplikasikan penyembahan dalam kehidupan sehari-hari sebagai pelaku firman. Jadi penyembahan dalam kebenaran itu berarti setiap hari, setiap saat, setiap waktu, setiap detik, setiap menit kau lakukan firman Tuhan, kau lakukan kebenaran Tuhan. Itulah penyembahan dalam kebenaran. Jadi bukan menyembah Kaulah Tuhan, suaranya melengking sampai kemana-mana, olah vokal yang luar biasa. Enggak. Tapi kebenaran itu firman Tuhan yang memulihkan hidupmu, yang membaharui hidupmu setiap hari lebih baharu. Itulah penyembahan yang sebenarnya. Jadi adik-adik kalau misalnya begini, besok bisa menyembah. Gak ada manusia yang gak bisa menyembah, kawan. Semua kita ini dikasih karunia untuk bisa menyembah dengan kemampuan masing-masing. Tapi ada ritualnya. Ritual itu yang seperti tadi kita lakukan, itu namanya liturgi, ya. Jadi ritual itu yang nanti misalnya seni dan budaya pun dipadukan. Seni dan budaya ini ya, ini contohnya tadi permainan musik, nyanyian yang harmonis. Nah, itu adalah cara kita menjalankan liturgi untuk bisa menyembah Allah yang agung. Tapi yang sebenarnya adalah ketika kau menyembah dalam roh, hati nurani menyatakan engkau Allah yang kusembah, engkau Tuhan yang aku agungkan. Maka setiap saat, setiap waktu, setiap detik, kau tidak perlu hanya duduk berjam-jam, 1 jam, 2 jam, 3 jam kamu menyembah Tuhan. Bukan yang itu. Tapi yang setiap saat nih, ketika kau duduk tadi, ketika kau memberi hidupmu tadi, ketika kamu mau datang ke sini, sikap hatimu benar tidak? Itu yang namanya menyembah dalam kebenaran. Atau tunggu kau dimarah, tunggu kau ditegur oleh temanmu baru kau datang, nggak ada kerinduan sedikit pun. Itu namanya menyembah yang tidak benar. Menyembah yang benar itu adalah mulai dari hati nuranimu dan kau lakukan sesuai dengan firman Tuhan, ya. Nah, itu pengertian dalam roh dan kebenaran. Menyembah dalam roh dan kebenaran itu sikap hati kita yang menyembah dengan segenap hati, dengan cara hidup yang sesuai kebenaran, dan itu akan berlaku terus menerus. Tidak hanya dalam 1 hari. Beta menyembah Tuhan 2 jam hari ini. Ibaratnya hari ini 2 jam ya, 2 jam kita ibadah. Beta menyembah Tuhan hari ini 2 jam dalam ibadah persekutuan. Bukan ini yang namanya kau sudah menyembah Tuhan, tidak. Tapi nanti setelah kau keluar dari sini,
Kau tunjukkan kau penyembah Tuhan nggak? Kalau kau tunjukin kau sebagai penyembah Tuhan, maka kau akan lakukan yang namanya kebaikan, kemurahan, kasih karunia, buah-buah roh. Apa yang difirmankan oleh Tuhan? Ya, di dalam Alkitab. Itulah yang namanya kau menyembah Tuhan. Karena kau mengagungkan Dia Allahmu, Dia pemilik hidupmu, Dia yang menciptakanmu. Maka nanti ketika kau keluar dari sini, itu yang menunjukkan kamu menyembah, ya. Penyembah yang benar tidak cukup hanya dengan roh, tapi harus sejalan dengan firman Tuhan, ya. Ada yang memiliki semangat yang menyala-nyala tapi tidak menjadi pelaku firman. Tahu semangat menyala-nyala? Pernah lihat ini ibadah KKR, ibadah ini apa? Sampai kalian itu tanggung apa? Rubuh, menyala-nyala. Tapi habis itu, mampu atau bapak tua yang pimpin apa? Ini apa? Itu puji-pujian penyembahan turun dari panggung karena apa? Yang bertugas menyiapkan makanan dan minuman terlambat kasih aku, dia bilang, hei, lupu. Betul nggak itu? Betul nggak itu? Dia baru mimpin loh, mimpin pujian sampai begitu, wah, semua orang rasanya kayak mau terbang sah, istilahnya begitu ya. Nah, tapi ketika turun dari panggung hanya gara-gara terlambat kasih aqua, dia sebentar, dia semarah itu orang. Apakah itu yang namanya menyampaikan kebenaran? Menguji dengan kebenaran? No, tidak. Ya, itu sangat salah ya. Jadi dari sini kita bilang, beta ini terlalu banyak belajar hal ini kawan. Itu sekarang. Tuhan pakai saya, talenta saya di situ, di suara. Ya. Jadi dari awal Tuhan izinkan saya harus ada di atas mimbar nih untuk menjadi penyembah, membawa pujian. Ya. Kamu tahu proses Tuhan dalam hidup saya nggak gampang, sakit loh. Kesombongan saya harus lepas dulu, baru layanan saya layak. Ya. Apa? Sebisa mungkin ketika saya berdiri itu bukan sayanya lagi, bukan kulinanya lagi yang ada, tapi Tuhannya yang ada. Aduh, awal-awal tuh kalau ketemu sudah dijadwalkan. Dulu mereka bertobat pertama kali di gereja Pantekosta. Saya berasal dari Gemit, saudara, tapi gereja Batak ya. Di sini namanya gereja Timur, Pak. Nah, saya dari Gemit, asli orang Batak yang gereja daerah, gitu loh. Lagunya itu lagu Batak semua. Jadi kita punya buku khusus tuh, buku seperti Alkitab seperti ini nih. Buku Ende. Itu Kidung Jemaat kan seluruh Indonesia pakai ya. Tapi kami di Batak itu ada lagunya, lagu bahasa Batak semua tuh. Jadi saya mulai dari kecil sampai saya SMA itu kita belajar kebenaran tuh pakai itu lagu Batak itu. Hanya firman Tuhannya aja, bahasa Batak. Cuma nanti sekali seminggu berganti dengan bahasa Indonesia, gitu loh. Nah, puji Tuhannya mama saya ini orang modern, jadi ajarkan saya bahasa Indonesia yang baku, bukan bahasa Batak. Saya bisa bahasa Batak memang, tapi di rumah kita berbahasanya, kalau di sini kan bahasa sabu, bahasa apa? Rote ya, bahasa sehari-hari. Tapi mama saya ajarkan kami itu bahasa Indonesia yang benar. Nah, jadi akhirnya apa? Sampai SMA itu istilahnya bukan dicekokin. Saya hanya tahu kebenaran ya pujian menyembah itu dari itu buku lagu Batak. Sampai di kuliah, ini saya saksikan juga kemarin di pertemuan pelayan altar kami di gereja. Kuliah itu saya masuk Universitas Negeri Medan tahun 2000. Saya masuk tahun 2000, semester 1 itu saya masih begini. Diajak oleh teman saya ke persekutuan kampus. Persekutuan kampus itu di auditorium, jadi bisa nampung sampai 10.000 orang di dalamnya. Karena kan universitas besar, jadi mahasiswanya banyak sekali. Jadi masuk di situ, wah ini orang Batak kan mayoritas Kristen ya. Tapi ini mahasiswa ini, wah ini saya lihat ini orang maksudnya semangat sekali gitu.
mereka memuji Tuhan, tepuk tangan, haleluya, glory. Saya masuk. Pas lagi puji-pujian nih, bukan lagi penyembahan. Belum lagi saya lihat penyembahan yang menangis. Itu dulu. Saya bilang gila semua nih. Saya masuk pas lagi sama Pak Thomas. Gila nih. Ya bawa. Aku kesini bikin apa? Saya bilang sama teman. Ini ibadah apa gitu? Masa lu mau buat? Masa tepuk tangan tuh? Masa kamu nggak pernah tahu aku kayak gitu? Karena maaf di gereja kami tuh duduk tenang, dia kalem gitu ya. Bahkan nggak bisa begitu bergerak loh. Karena kan pendetanya di atas tuh, mimbarnya kan tinggi. Di sini juga kan gereja Bumi juga kan mimbarnya tinggi ya. Jadi kita lihat pendetanya gini nih, gini kayak di ketinggian gitu ya. Jadi kita bergerak kayak sungkan gitu di gereja lama. Masuk di auditorium kampus itu. Gila kok. Enggak bener. Enggak mau. Udah, tahan aja deh. Teman saya bilang begitu. Teman saya itu yang sekarang jadi abang ipar saya, Bang Rito. Dia bilang, udah ikut aja dulu, kau nikmati dulu. Tapi musiknya itu loh, maksudnya kan iramanya kan enak ya. Ini dulu lagu yang paling saya suka, yang membuat saya ini waktu itu, ini kau saudara, semua gini. Ayo tunjuk semua saudaramu, teman, sahabatmu gitu. Ya apa itu? Kok mereka kan musik modern kan, pakai musik modern, pakai drum, pakai apa gitu. Kok kayak gitu? Nah sementara di gereja saya pakai organ top, gitu. Gimana itu? Nggak benar itu Bang. Saya bilang begitu sama teman saya. Udah kau nikmati aja dulu, tenang. Ya masa aku aja sendiri yang begini, kalian semua tepuk tangan ini kayak ini. Ya, pelan-pelan saya mulai mundur ke belakang. Ini pas masuk lagu ini, apa nih namanya? Ini penyembahan. Ku telah mati. WN langsung ambil nadanya di situ. Ketika habis puji-pujian, mari kita tenangkan hati kita. Dan tinggalkan. Orang Batak kalau nyanyi, dahsyat kali kok, ya kan gitu. Iya, orang Batak kalau nyanyi, saya aja merinding kalau dengar orang Batak nyanyi ya. Makanya saya salut kok mereka bisa suaranya sebagus itu gitu ya. Itu saya bilang, sekarang ngapain lagi? Mulailah ini saya lihat ada beberapa berlutut, ada yang kenapa lagi semua itu? Iya loh, maksudnya kebodohan. Itu masa kebodohan saya, adik-adik. Bener. Jadi itu masa kebodohan saya. Kadang memang kaku ya dari awal. Tiba-tiba masuk ke kota besar dengan suasana baru kayak begitu. Kayak orang desa masuk kota kan. Ya lucu kali lah waktu itu. Tapi saya memang Tuhan tuh tangkap saya di situ. Ya. Itu saya benar-benar diproses luar biasa. Karena waktu itu memang saya sombong. Kenapa saya sombong? Saya waktu itu sudah ketua sinode. Ketua sinode tingkat pemuda membawahi Indonesia wilayah barat. Jadi posisi secara organisasi gereja itu saya sudah pegang tertinggi dan terpuncak di masa muda. Sampai ketika saya masuk karismatik, nggak ada apa-apanya. Nggak ada apa-apanya. Ini bener loh, dikikis bener. Apa yang kau bawa kepada? Ketika saya belajar berpuasa, ketika saya belajar berdoa dengan Allah, saya mengakui kesombongan saya. Aku setia Tuhan, aku bisa. Saya bilang enggak benar. Selama ini saya olok. Teman-teman saya justru saya sekarang kayak begitu. Orang sana ada musik juga tapi bisa begini. Maksudnya
Saya nadain apa, tapi kalau sudah memuji Tuhan itu pasti penggerakan tubuh ini dengan sendirinya akan bergerak. Karena apa? Spirit rohnya ada, maksudnya spirit itu membawa kita kayak ringan sekali di hadapan Tuhan, gitu. Ringan. Karena apa? Seluruh tubuh ini adalah miliknya Tuhan. Nah, kalau ini adalah miliknya Tuhan berarti kau kasih semuanya. Semuanya kau kasih. Ya, jadi saya belajar menghilangkan keegoisan, kesukuan, suku ya, yang ada dalam diri saya untuk saya benar-benar bisa layak menjadi penyembah yang benar. Sampai saat ini saya belajar adik-adik. Saya belajar. Mungkin bukan sekarang kalian, tapi mungkin nanti ketika kamu berumah tangga, atau mungkin ketika kamu merantau, atau mungkin ketika kamu bekerja, kamu dipakai Tuhan untuk menjadi penyembah-penyembah. Itulah momenmu menyatakan dan menunjukkan kau sebagai penyembah yang benar, penyembah dalam roh dan kebenaran. Sesuai firman tadi. Bagaimana caranya supaya kita bisa menjadi penyembah yang benar sesuai dengan kebenaran itu? Ada 3 cara yang saya simpulkan di sini. Yang pertama, kamu harus memiliki ideologi atau pemahaman. Ideologi artinya pemahaman, pengertian, ya, atau pola pikir atau pandangan yang benar tentang menyembah. Buka Hosea 6 ayat 6. Satu orang membaca. Hosea 6 ayat 6. Aduh, kalau waktunya tolong kasih tahu saya ya. Soalnya kalau saya ngomong tuh kayak lupa waktu ya dek ya. Hosea 6 ayat 6. Aku menyukai kata setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai kebenaran akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Artinya gini, Tuhan gak lihat kamu tuh bawa persembahan seberapa banyak, duitmu berapa banyak, atau kau kasih seberapa banyak untuk gereja secara materi. Tapi Tuhan mau kamu menyembah, memiliki pandangan, pemahaman bahwa kamu sudah mengenal Allah. Kamu kenal Dia, Allah yang kamu sembah. Kamu mengenal pribadi Yesus yang bagaimana? Itu yang dimaksud di sini. Jadi kalau kamu mau menyembah yang benar, kenali dulu Tuhanmu. Kenali secara pribadi dari hatimu, nuranimu, ya. Lalu yang kedua, supaya kau bisa menjadi penyembah yang benar adalah memiliki iman yang benar. Matius 17 ayat 20. Matius 17 ayat 20. Menjadi penyembah yang benar. Ada yang bisa baca? Dia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah, dan takkan ada yang mustahil bagimu. Yes, amin. Jadi kalau kamu menyembah dengan benar, kamu harus memiliki iman yang benar. Iman itu berbicara tentang di Ibrani berapa? Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah sesuatu dari segala sesuatu yang tidak. Iya, dan bukti dari segala sesuatu yang kita. Nah, itu loh. Kalau kau miliki itu, kalau kau sudah menjadi penyembah yang benar, kau miliki iman yang benar, maka kau pun punya kuasa yang besar. Iman sebesar biji sesawi saja bisa kasih pindah gunung. Kalau kau menjadi penyembah yang benar, maka setiap saat pun kau gak perlu orang lain untuk mendoakan kau. Kau doa sendiri maka kau sembuh. Gak perlu Pak Pendeta atau maaf pastor, doa kasih beta mau ujian. Gak perlu, you doa sendiri dan kau berusaha juga, maka hikmat Tuhan akan ada. Kau gak perlu, bukan orang persekutuan doa. Doa kasih beta. Kan biasa begitu toh? Apalagi yang suka cari-cari tim doa.
Hati-hati yuk. Siapa yang suka dengan tim doa? Saya sudah pernah mengalami yang namanya ketemu dengan tim doa pembohong. Iya benar loh. Ih, saya melihat seperti ini. Saya tunggu. Nggak ada kok, nggak terjadi apa-apa. Bohong. Mengatasnamakan Tuhan untuk mendapatkan. Ingat, kalau kamu sudah punya iman yang benar, you nggak perlu harap orang lain. Tapi kamu sendiri dengan Tuhanmu saja. Kau akan pulih, kau akan dibaharui, kau akan disehatkan, kau akan dipinterkan, kau akan segala macam deh. Makanya kau rasakan dulu Tuhanmu. Kenali Tuhanmu dari lubuk hatimu yang paling dalam, ya. Nanti kau nikmati dengan sendirinya. Puasanya juga akan mengalir dengan sendirinya. Gak butuh orang lain kawan. Karena apa? Kamu pun punya roh yang besar, punya roh yang dianugerahkan kepadamu untuk melakukan mujizat. Amin. Jadi mulai dari diri sendiri. Nah, lalu yang ketiga, menjadi penyembah yang benar itu kamu harus memiliki ibadah yang benar. Roma 12 ayat 1-2. Ibadah yang benar di Roma 12 ayat 1-2. Ada yang bisa baca? Karena itu, saudara, ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Yes, amin. Jadi kalau kamu menjadi penyembah yang benar, ini harus punya ibadah yang benar. Ibadah itu apa? Bukan sekedar haleluya, amin dalam gereja. Tapi ibadah yang benar adalah seluruh hidup. Makanya di gereja kita bilang ketika seperti ini nih, ketika bersekutu seperti ini namanya belajar. Ibadah itu adalah nanti ketika ketemu di luar. You ketemu misalnya anak nyong-nyong ini, ketemu pas lu naik motor, ketemu dengan orang yang serobot you. Ah, lu mau mandi kosan deh. Ah, itu ibadahmu. Itu. Jadi ibadah yang sebenarnya itu adalah ketika nanti kamu keluar dari ruangan ini, kamu lakukan opo? Apa yang you buat? You bamaki kok? You masparak orang kok? You membenci kok? You dendam kok? Atau apa? Itu yang namanya ibadah. Ibadah yang benar adalah ketika kau melakukan sepanjang waktumu, sepanjang harimu, sepanjang hidupmu, melakukan yang Tuhan suka, yang Tuhan mau.